Dulu, Salbi kecil kalau ditanya mau jadi apa, hampir konsisten jawab pengen jadi novelis. Tapi, Salbi besar dengan beraninya mengubur mimpi itu sekian lama karena satu kegagalan dan pertimbangan-pertimbangan sok dewasanya. Semakin besar, semakin banyak ketakutan ya. Kalau gagal, gimana? Kalau nggak bisa menghasilkan, gimana? Kalau ini sebenarnya bukan passion kita, gimana? Kalau, repot. Ya, pasti muncullah pikiran-pikiran kayak gitu. Seingatku, sejak kecil aku nggak pengen jadi dewasa. Pengen jadi anak kecil aja terus. Bisa selalu tinggal sama mami sama ayah, sama adik-adik. Bisa dijagain, bisa disayang secara langsung setiap hari, bisa tetap liburan sama keluarga besar tanpa harus pusing nyari jadwal satu sama lain, karena dulu waktu sekolah liburannya liburan sekolah bareng-bareng. Tapi ya sekarang udah pada kerja, liburan udah beda-beda. Karena dengan segala kekurangan yang ada di dalam keluargaku yang jauh dari kata sempurna, aku selalu merasa cukup. Aku dulu sampai sekarang melihat orang dewasa itu sibuk. Banyak yang harus diurus. Harus bertanggung jawab. Ya mungkin kita semua ngerasain itu. Dan mungkin agak aneh juga karena banyak anak yang pengen cepet besar, tapi beda banget sama aku. Aku dulu seingatku tuh aku nggak pengen jadi dewasa lah istilahnya. Ya mungkin salah satu bentuknya ketika aku mengubur mimpi indah masa kecilku, ketika aku udah dewasa mungkin itu salah satu hasil dari ketakutanku juga kali ya. Ada masa dimana aku hilang arah, tapi pengen coba ikut kompetisi nulis lagi. Beberapa kali menang, dan dimuat pada buku bersama. Aku mencoba lagi menghidupkan mimpi besarku dengan skala yang lebih kecil. Aku juga mulai berani mewujudkan mimpiku menerbitkan buku anak secara mandiri yang udah pengen banget aku lakukan sejak dulu. Tapi ada masa-masa aku lagi-lagi merasa gak bisa menghasilkan tulisan yang baik. Otak nih punya skenario sendiri, nanya-nanya sendiri. Sebenarnya emang ada yang mau baca ya? Kayaknya manfaatnya gak sebegitunya ya. Kayaknya gak sebanyak itu juga sih yang minat. Ya mungkin ini bukan jalanku ya. Kapan ya menulis ini bisa jadi salah satu keberhasilanku? Kadang aku kalah sama asumsiku sendiri. Walaupun aku hilang arah, aku mungkin bertanya-tanya tentang diri aku sendiri, aku ada juga satu waktu memberanikan diri lagi dan lagi mengirim naskahku ke penerbit. Tidak langsung menerima naskahku, tapi penerbit memintaku untuk menulis dalam bentuk novel remaja karena mereka percaya dengan kemampuanku. Karena sebelumnya aku ngirimnya dalam bentuk puisi karena kebetulan memang yang beberapa kali aku ikut kompetisi dan lain sebagainya itu puisi dan kayaknya audiensnya ada deh. Tapi kali ini ternyata aku diminta untuk menulis novel yang mungkin ini bisa jadi bentuk hasil dari mimpiku yang udah lama aku kubur itu. Dengan penuh ketakutan yang sempat aku pendam, aku ajak lagi diri aku untuk berani dan mengiyakan tawaran tersebut.
Dan lahirlah buku untuk lebih, karyaku bersama Jendela Jiwa dan Bentang Pustaka. Proses hadirnya buku ini jauh banget dari kata muda, banyak banget tantangannya, tapi nanti aku mungkin ceritain sedikit-sedikit. Tapi dari lahirnya buku ini ternyata Tuhan gak hanya mengabulkan mimpi sejak kecilku, ingin menerbitkan sebuah novel atau novel-novel lainnya. Tapi juga mimpi saat ini aku pengen banget menyuarakan kesehatan mental melalui literasi. Karena kalau buku ini memang novel remaja, emang fiksi gitu ya, tapi diselingi sama worksheet yang bisa kita langsung isi gitu. Jadi kita bisa berproses langsung, berpetualang langsung bersama karakter-karakter di buku ini. Buku ini sudah bisa teman-teman dapatkan di toko buku kesayangan dan juga di e-commerce. Walaupun buku ini belum tentu berhasil dicintai atau gimana, tapi aku berharap ini bisa menciptakan manfaat yang banyak buat banyak orang juga. Dan jangan lupa ceritain kesan kalian kalau misalkan kalau kalian baca buku ini.